Selamat sore. Sore. Pertama-tama kita hormati Ketua dari SDM. Yang kedua Pak Pengampu. Pak kita itu Pak Yukianto Media SPD SHS HUM MM. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya, yaitu yang berjudul disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dalam melakukan kegiatan pada pengambilan angsuran atau PKM di regional pada 1 unit Lubuk kelas 1. Masuk ke slide kedua, bab 1 latar belakang usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah UMKM adalah usaha produktif dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, UMKM adalah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional Madani, disebut dengan PNM, adalah badan usaha milik negara BUMN, didirikan pemerintah pada 1 Juni 1999. PT Permodalan Nasional Madani atau disebut Persero mendiverifikasi sumber pendanaan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu perbankan dan pasar modal, dan berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi untuk meluncurkan produk PNM Mekar Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera Ultra Mikro, baik yang tidak maupun teori yaitu disiplin kerja itu suatu sikap dan perilaku seorang yang melakukan kegiatan kepatuhan, kesetiaan dan keterangan dan keterlibatan pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang instansi atau organisasi yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dapat diikuti berdasarkan standar yang telah ditetapkan selama periode waktu tertentu. Kinerja merupakan kewujudan dan bakat atau kemampuan seseorang. Kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, harapan, penilaian manajemen terhadap pencapaian. 2009 disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan lain menyatakan bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar bersedia mengubah perilaku serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang melatih semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Jadi saya keenam itu pengambilan angsuran. Pengambilan angsuran teman mingguan atau yang angsuran dengan kepala. Kita dengan nama sahabat yang membayar angsuran yang menentukan itu jumlah angsuran dan mengambil organisasi. Caranya kita teman mingguan juga PKPM. Tidak boleh mencap di mana kita dilakukan adalah mingguan sahabatnya 20 Jadi bagaimana pertimbangan motivasi dilakukan di mana kelompok atau saya sesuai dari pemerintahan. Kemudian Nasional Madani juga adalah badan usaha milik negara BUMN. Didirikan pemerintah pada 1 Juni 1999 PT Permodalan Nasional Madani. Persero didiversifikasi sumber pendanaan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu perbankan dan pasar modal. Kemudian misalnya PTN cabang memang harus menjadi contoh baik untuk indikator mulai dari jam kerja, pertemuan kelompok mingguan, dapat menjadi alat yang sangat efektif memastikan berdasarkan komunikasi, kolaborasi dan progres terhadap tujuan bersama dengan sedia pertemuan lebih tujuan yang jelas. Baik, terima kasih. Itulah hasil laporan magang saya. Terima kasih. Mempresentasikan dengan cara yang luar biasa tidak padat, jelas ya. Namun apakah kejelasan yang saudara sampaikan dengan bahwa yang saudara buat itu memang ada kesinambungannya atau tidak, itu yang akan dikonfirmasi oleh Ibu Supaya. Ya, kepada Ibu Supaya, SNN silakan. Baik, kita akan konfirmasi ya kepada Antonius beberapa hal yang saya. Yang pertama, Antonius dalam rangka magang ini berapa lama? 3 bulan. Di lokasi yang sama, yang tidak ada pindah ya. Hanya di bilangan 1 aja sampai 3 bulan. Selama bekerja itu ya, selama magang itu sudah mencoba semua jenis kerjaan di maksudnya sekarang ada proses untuk mengerjakan aturan kerja di mereka di semua sudah pernah coba semua demi kerjanya. Yang paling sulit bagi kerjaan itu yang bagian apa? Sulit bagian kerja yang banyak itu yang pernah kami coba sama magang itu yang sulit yang mana? Yang paling sulit itu yang pertama itu pada saat pengambilan angsuran bagi kelompok yang bersalah. Nah itu jadi tanggung jawab siapa? Jadi tanggung jawab kelompok yang bermasalah itu tanggung jawab bagi siapa yang dituju di kelompok tadi. Misalnya atasannya Antun yang ambil angsuran di kelompok bermasalah, Antun yang selesaikan kerja kami bermasalah. Misalnya angsurannya mereka, jadi tanggung jawab nanti angsuran ke nasabah. Kalau dari apa nih ya, kerjanya sama ya, tapi harus ambil satu saja
Karena Kakak-kakak dong. iya, Iya, bebek kakak-kakak. masih ya. Sebenarnya ya dalam masalah ini secara kakak sadari sebenarnya meningkatkan kemampuan dari segi kepercayaan diri. Kalau kita kerja itu saya beda di rumah, itu benar ya bisa menghasilkan uang. Benar saya bisa mampu untuk membuat laporan seperti ini. Kalau di rumah aja udah berpikir ternyata kita punya potensi banyak. Terus setelah dicoba punya kerja itu baru senang bisa belum makan aja, tapi kerjanya beneran dan ada hasilnya, ada yang pengalaman ada sama orang itu membuat kan sebenarnya lebih canggih daripada sebelumnya dimasuk biaya. Untuk kuliah presentasi apa pun. Tapi di lapangan ternyata komunikasi penting. Kita harus komunikasi kalau nggak tahu tanya sama kakaknya kakak minta bantuan itu masalah kan? Nah, kenapa aku ini tertarik untuk gimana dari sisi kerja? Apa manfaatnya di sisi kerja itu kerja bersama? Kalau menurut saya karena mungkin pengalaman yang ada di apa di unit yang ada satu. Salah satunya orang itu sering bertanya mengenai jam kerja pulang. Jadi seolah-olah orang itu paling banyak mengundurkan diri karena jam kerjanya masuk jam 8, pulangnya tidak menentu. Jadi ibaratnya kayak merasa terdewan ketika ada orang baru masuk di dunia. Jadi salah satu pengalaman yang saya ambil, tapi tidak ada yang sulit bagi saya. Menurut saya tidak ada yang sulit karena kita masuk jam 8 kerja sampai itu tergantung tujuannya bukan menurut saya. Kenapa? Kalau kita cepat mengambil contoh mengambil angsuran di kelompok tertentu, bahwa kita akan cepat selesai dengan dan cepat pulang. Itu bagi saya. Tapi kalau misalnya kita masih menunggu angsuran itu backup dulu, tidak ditemui di dekat kereta kelompoknya, maka itu salah satunya akan bersulit bagi petugas untuk mengambil angsuran. Apa? Satu hari hari besoknya lagi pas pengambilan angsuran, maka akan diberi lambat lagi angsuran kelompok itu. Kenapa? Petugasnya telat hidupnya pada hari yang sudah tidak dibacakan. Jadi satu seandainya ada satu keterlambatan, tertunda yang lainnya, tertunda terus Ya, gitu ya. jadi kalau sebenarnya supaya tidak tertunda angsuran itu, kita memberikan komunikasi dengan baik di kelompok. Ya. Nah, satu lagi, kalau di pas magang itu sebenarnya yang berubah dari rekan mahasiswa itu adalah pada sekarang lebih rapi, lebih menghargai penampilan. Bukan sebelumnya ya, udah terbiasa rapi, lebih pagi seperti meja, bajunya dingin, kayak gitu, senyum yang manis, apa, rasanya pada drawing, kan Pak? Nah, kalau misalnya udah beda, yang udah pernah magang sama yang belum pernah magang beda jauh. Nah, jadi beruntunglah yang mendapatkan pengalaman magang, apalagi magang yang benar-benar real seperti pegawai yang sebenarnya. Yang terugi kok, karena kalau setelah magang ini setidaknya ya nanti mau melanjutkan CV itu udah dasar mas pengalaman magang. Jangan lupa dituliskan posisinya apa, ya kerjanya apa. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan finance banyak, nah udah punya pengalaman di perusahaan finance, kemampuan mobil kendaraan nggak ada, tahu lokasi juga, nah, banyak misalkan ada potensi untuk bisa dapatkan pekerjaan yang dibandingkan dengan orang yang baru hanya sekedar cash graduate juga pernah. Ya, saya tadi juga. Terima kasih Ibu Suparti yang sudah memberikan masukan dengan dasarnya ya. Antonius, kamu merasa bahwasanya disiplin itu apa betul ya? Ini bagaimana? Yang pertama disiplin, dan yang kedua disiplin keterampilan dan kayak dia terasa kadang orang disiplin pada diri sendiri. Contohnya apa? Kalau dari diri sendiri dari dari itu dari ya kita kata bisa terhadap anak. Dan kamu merasa selama kamu kan ada perubahan yang menjadi dalam itu? Ada apa? Contohnya salah satu itu disiplin kayak kebersihan pak, kebersihan terus tata bicara dari orang yang lebih dewasa dari kita. Salah satunya ya. Terus berarti, oke. Kalau kinerja, tentang kita membahas masalah kinerja, menurut kamu, apakah teori yang kamu pelajari sama kamu itu ya relate atau tidak dengan kinerja yang depan anda? Kesinambungan apa? Sebenarnya apa? Contohnya dalam dunia bisnis ya, dunia bisnis itu kayak kalau yang kita malu itu banyak yang namanya usaha pro dan usaha lainnya. Jadi usaha itu dari kecil menjadi usaha yang lebih besar. Karena ada tekan. Karena kamu udah modalnya dari mana? Adalah tadi ya, dan perusahaan dan usaha. Nah, perusahaan yang modal itu nggak sih kira-kira berapa bulan? Kalau itu tergantung pinjamannya. Kalau misalnya dia pinjamannya kalau masa bulan kan dia kita berarti sekarang bayarnya seminggu sekali ya, itu tunggu bulan. Ya, jadi kemungkinan namanya bunganya itu sekitar 5% pak. Kalau sekarang ada jasa warga 5%. Ya. Berarti kalau kita pinjam berapa tadi? 3 juta, dari kalau digunakan sama dia itu akan lebih lagi ya? Ya, kalau dikali 75 pak, 75 dikali 5%. 75 dikali 5%. Dikali bunganya 5%. Kalau kamu pernah lihat nggak? Atau ini mas contohnya pernah cek nggak? Berapa? Kan itu jumlahkan 3 juta ya? 3 juta. Nah, kalau dalam contoh itu biasanya itu? Itu tergantung kalau yang ada yang itu setahun pak. Ya, per bulan. Ya, yang 50 ada yang 50. Yang 3 juta itu masa bulan itu kan 1 tahun 12 bulan. Ya 50 kali pembayaran. 50 kali pembayaran. 50 ya, bukan Satu kali bayar berapa? 75. Berarti 75 itu kan 50. Berapa itu? Berapa itu? Berapa itu? Kira berapa itu? 500. Ya, kan kita 700 ya. Kita 750.000 ya, tadi 750.000 bunganya atau kalinya? Jadi sama enggak? Tahu dia setahun. Nah, itu artinya yang saya sampaikan tadi. Kita udah tahu nih, kalau bisa kita kira dalam dunia operasi juga, kalau misalnya kita ada modal, kita bisa curi ilmunya. Dan dia modalnya bisa pengelolaannya bagaimana, bisnis seperti apa yang kita pinjam itu,
terus tanggung jawabnya seperti apa, rintangannya apa, kita sudah tahu. Jadi kalau kita punya modal, kalau kita mau juga sifatnya seperti itu seperti koperasi, itu boleh asalkan jalan riba itu dalam hal bunganya yang besar-besar. Yang itu tadi kan, 10% atau 12%. Kita sangat berbagi ya. Kalau yang kecil mungkin, nah itu bisa. Itu sebagai sebuah motivasi untuk mahasiswa bahwasanya kita juga bisa seperti itu, mengelola keuangan yang baik seperti itu. Belajar nggak bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dari sisi itu aja, dan kita yang 1,4 selama 1 bulan bisa nggak kita akali supaya bisa kita sampai 1 bulan. Belajar atau tidak? Belajar kan? Nah itu kita belajar bagaimana caranya manage keuangan. Bagaimana cara kita mengatur keuangan kita yang cuma 1,4 juta, tapi bisa sampai juta untuk 1 bulan. Itu diri kita sendiri. Nah kita belajar di sana. Jadi bukan hanya belajar tentang bagaimana kita mengelola keuangan, kita belajar bagaimana mengenal yang namanya kehidupan baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, kita belajar kerja yang baru, dan kita tahu mengaplikasikan ilmu yang baru. Ya, oke, itu saja untuk saya kepada Anies, berikan kontribusi. Ya, oke, silakan.